Selamat pagi anak-anak Miss, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita. Tetap semangat belajar di rumah. Kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kita kembali belajar di sekolah kita, yaitu sekolah SD Pelita Kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tema kita yaitu hidup rukun. Subtemanya yaitu subtema 1, hidup rukun di rumah. Apa itu hidup rukun, Nak? Kemarin sudah Miss menjelaskan itu apa itu hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup dengan saling mengasihi, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain meskipun memiliki perbedaan. Contohnya, kita harus saling membantu kedua orang tua kita di rumah. Kita harus makan bersama. Kita harus saling menghormati kakak dan abang kita. Kita harus saling mengasihi adik kita atau menyayangi adik kita. Baiklah, untuk pada pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu kita harus mengurutkan gerakan senam. Yang kedua yaitu melengkapi kolom tentang sila Pancasila. Yang ketiga menuliskan ungkapan. Yang keempat yaitu menulis syair lagu dengan huruf tegak bersambung. Yang kelima yaitu membilang bilangan ratusan dengan bantuan kubus dan menentukan nilai tempat bilangan angka. Nilai tempat bilangan 3 angka. Baiklah, kita Miss akan menjelaskan itu tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, yaitu mengurutkan gerakan senam. Coba diperhatikan buku PBT-nya ya, coba dibuka PBT-nya, yaitu halaman 6 ya, halaman 6. Coba diperhatikan bukunya halaman 6. Di situ ada mengurutkan gerakan senam. Yang pertama di situ coba diperhatikan ada berapa gerakannya. Di situ gerakan senam itu. Yang pertama di situ rentangkan tangan kalian. Yang gambar keberapa dia rentangkan? Yang pertama, rentangkan tangan kalian. Yang kedua, ayunkan lengan hingga menyentuh kaki. Yang ketiga, putar kedua lengan kalian dari depan belakang dan kembali ke depan. Yang keempat, bungkukkan badan hingga jari-jari menyentuh kaki. Yang kelima, tarik napas panjang sambil ayunkan lengan. Itu mengurutkan gerakan senam sesuai gambarnya yang di bawah ini. Nanti urutkan di mana di situ nomor 1, 2 sampai 5. Nanti diurutkan, coba diperhatikan gambarnya. Itu di halaman 6. Selanjutnya kita yaitu tujuan pembelajaran yang kedua tadi, yaitu melengkapi kolom tentang sila Pancasila. Sebelum Miss akan menjelaskan itu apa itu sila Pancasila, coba diperhatikan dulu ini yang ada di buku Miss ya. Ini apa? Ini gambar Garuda Pancasila yang selalu kita ucapkan kalau kita pada saat upacara ya. Apa itu Garuda Pancasila? Yaitu Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Yang apa itu? Seperti yang gambarnya tadi, burung Garuda Pancasila. Burung Garuda besarnya, gagah perkasanya ya. Ada juga dikatakan di sana ada simbol-simbol sila Pancasila itu. Pancasila adalah dasar negara kita ya, dasar negara kita. Itu apa itu sila Pancasila yang selalu kita
pada saat kita upacara kita harus selalu mengucapkan sila Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? Ada 5 ya. Miss akan mengucapkan dulu sila Pancasila itu ya. Dan simbolnya nanti Miss akan menjelaskannya apa sila Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya ada juga ya nak ya, seperti gambarnya yang tadi di sini. Inilah dikatakan Garuda Pancasila ya. Inilah Garuda Pancasila. Ada simbolnya, ada gambarnya yang ada di buku Miss. Ini perhatikan ya nak ya. Perhatikan ya. Ini coba diperhatikan. Inilah ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama. Inilah lambangnya, yaitu lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Ini kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Bagi anak didik kami nanti, coba diucapkan, dihafal itu sila-sila Pancasila dan simbolnya. Tadi ada 5 simbol Pancasila itu dalam tujuan pembelajaran yang kedua tadi, melengkapi kolom tentang sila Pancasila sesuai yang ada di buku PBT-mu nanti. Ini ada di situ simbolnya dan bunyi Pancasila, tuliskan. Dan simbolnya apa tadi seperti yang diucapkan Miss. Nanti bagian didik kami yang diucapkan Miss tadi, sila Pancasila itu dan simbol-simbolnya nanti dituliskan ke buku catatannya. Dan selanjutnya nanti di buku PBT-nya diperhatikan lagi contoh pengalaman sila Pancasila ya. Sila pertama contohnya yaitu Mona beragama Islam, Mona beribadah di masjid. Apa contohnya? Kalau kita beribadah itu dalam sila pertama ya. Contohnya kita berdoa, saling berdoa ya. Dimana coba nanti tuliskan di halaman 7 itu dikerjakan mana pengalaman sila pertama dan sila kedua. Ya, Hadi coba perhatikan di halaman 7 nomor 2. Hadi merusak mainan Anjar. Hadi minta maaf pada Anjar. Itu termasuk sila keberapa? Itu tidak contoh pengalaman, bukan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Coba diperhatikan. Yang penting anak-anak Miss, contoh pengalaman sila pertama itu berdoa. Ya, kita harus saling berdoa, apalagi pada saat ini dalam COVID-19 ini kita harus selalu berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu. Selanjutnya lagi kita masuk ke tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan ungkapan. Seperti yang Miss, apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti perbedaan dengan kata asalnya. Contohnya, kemarin Miss akan sudah memberikan contoh ungkapan. Contohnya yang di bacaan dalam apalagi dalam lagu Peramas dan Sopan. Ada contohnya buah tangan, contohnya oleh-oleh. Buah hati, contohnya anak. Kutu buku itu membaca. Dan ada juga ringan tangan. Ringan tangan itu membantu ya, membantu. Itu contoh dalam ungkapan. Nanti coba diperhatikan di buku PBT-nya, di situ ada 2 kata ungkapan. Perhatikan gambarnya. Mana di situ nanti? Coba. Lela, Wayu, Dimas, dan Puput sedang membaca. Mereka terkenal sebagai kutu buku. Berarti di situ ungkapannya kutu buku.
Apa artinya kutu buku itu? Membaca. Naya sedang merapikan mainannya. Mika datang membantu Naya. Mika memang anak yang ringan tangan. Apa itu ungkapan? Ungkapan itu ungkapan yang dibaca yang nomor 2 itu, gambar nomor 2 itu ringan tangan. Artinya itu membantu atau saling menolong. Itu dalam di pembelajaran 2. Kita sekarang masuk ke pembelajaran 3 di halaman 9. Di situ ada lagu, menuliskan lagu syair dalam huruf tegak bersambung. Yang ada di situ lagu Ramadan sama seperti yang kemarin, yaitu bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi Handa dan Tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Itu nanti lagunya dituliskan dengan tegak bersambung. Huruf besar itu adalah huruf kapital. Nanti tuliskan di sini di tegak bersambungnya. Contohnya di situ bukan yang congkak, tuliskan ini sesuai dengan huruf tegak bersambung ya. Itu di halaman 9. Selanjutnya kita masuk ke halaman 10. Dalam tujuan pembelajarannya tadi menuliskan ungkapan lagi ya. Di situ ada bacaan. Ada bacaannya. Miss akan membacakannya dulu. Binu punya banyak mainan. Hari ini Binu punya mainan baru. Mainan baru tersebut adalah mobil-mobilan. Teman-teman Binu banyak yang kagum. Binu menjadi tinggi hati. Anak tinggi hati dijauhi teman. Binu pun tidak punya teman. Binu tidak punya teman bermain. Binu menjadi rendah hati. Di situ apa itu? Di sana ada ungkapan, yaitu ungkapan ada tinggi hati dan rendah hati. Nanti apa itu arti ungkapan yang ada di buku bacanya? Contohnya yang pertama, siapa yang punya banyak mainan? Di situ siapa yang banyak punya mainan itu si Binu. Apa itu arti tinggi hati? Ada di situ rendah hati. Apa mainan baru Binu? Mainan baru Binu itu yaitu mobil-mobil. Dan nanti dikerjakan sesuai dengan yang bacaannya. Selanjutnya kita masuk ke halaman 11. Kemarin Miss sudah menjelaskan itu lambang bilangan dan nama bilangan ini. Coba perhatikan nama bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau dia ratusan, yaitu kita harus menuliskan ini ada 2 nolnya, ini maksudnya 100. Kalau dia puluhan ya contohnya 10 ada 1 nolnya. Yang kalau dia satuan 1 aja ya. Coba perhatikan dulu yang ada di buku PBTmu, lambang bilangannya kalau seperti ini dikatakan yaitu ratusan. Kalau dia ini seperti 1, berarti kalau dia lambang bilangannya 101, bukan 1001, bukan seperti itu ya nak ya. Kalau dia menuliskannya 101. Kalau nama bilangannya yaitu 100 kalau dia membaca. Kalau dia menulis 101. Kalau dia membaca 101. Nomor 2. Coba perhatikan di situ ada kubusnya, ada 100, ada 3 kubusnya lagi. Berarti di situ menuliskannya 103. Nah, membacanya 103. Itu nanti sesuai kubusnya itu dituliskan lambang bilangannya dan nama bilangannya. Sekarang kita menuliskan di situ mewarnai ini. Coba perhatikan. Kalau dia 400 ditambah 600 tambah 2 nomor berapa dia? 462. Ini 462. Di mana dia 462 diwarnai. Selanjutnya kita menuliskan nilai tempat atau nilai bilangannya di sini. Ada di sini ratusan,
puluhan, satuan. Kalau dia ratusan tadi ada 2 nolnya seperti ini. Tuliskan di sini 100, di sini puluhannya, berarti di sini 10. Ya, berarti 10, ratusannya 1, di sini puluhannya 5, ya nak. Di sini puluhannya 9. Baru di sini lagi 2 ratusan dan 0. Di sini 8. Itu menuliskannya ratusan dan puluhan satuan dalam nilai bilangan. Bagi anak didik kami itu aja untuk pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita ada 5 tadi, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama tadi mengurutkan gerakan senam, yang kedua mengelompokkan ke kolom tentang sila Pancasila, yang ketiga menuliskan ungkapan, yang keempat yaitu menuliskan syair lagu dalam perama dan sopan dengan tegak bersambung. Yang kelima yaitu menuliskan lambang bilangan dan nama bilangan pada kubus dalam ratusan, puluhan, dan satuan. Dan untuk tugasnya, temanya pada pagi hari ini di pembelajaran 2 dan 3, yaitu mulai halaman 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dikerjakan dengan baik dan teliti. Kalau kurang paham penjelasan Miss pada pagi hari ini, bisa ditanya kembali kepada Miss. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati.